Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah wa atuz zakah. Wa qala aidan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallah al-ayah. Alhamdulillah, pada siang ini di mana bulan Ramadan yang Allah janjikan bulan rahmah, bulan maghfirah, dan bulan ifku minan nar, kita selaku umat Islam, umat Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan kita mendapatkan sesuai apa yang kita inginkan, yaitu kita menjadi orang yang hidupnya berkah, berbahagia dunia wal akhirah. Amin. Adapun di sini, insya Allah saya selaku manusia yang dhaif, yang selaku pembimbing guru agama Islam, maka di sini akan menyampaikan materi tentang sholat, di mana disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, di mana sholat adalah ketika kita mendapatkan sholat, hasil dari sholat yaitu mencegah perbuatan keji dan munkar. Dari hasil bagi orang yang melaksanakan sholat, bukan hanya melaksanakan, mendirikan sholat, alhasil dia maka tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka dalam sholat ada itu innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya ketika orang yang sholat itu berpasrah semuanya. Jadi begitu nyaman bagi orang yang hidupnya memasrahkan kepada Allah. Secara konteksnya adalah, secara tekstualnya ketika dia dalam sholat, jadi konteksnya dalam kehidupan sehari-hari akan seperti itu. Apapun, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegundahan, karena dia sudah berpasrah kepada Allah sesuai dengan perjanjiannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, maka di bulan Ramadan ini kita kewajiban, anjuran untuk melaksanakan puasa, tapi tak lepas apapun yang diutama adalah sholat. Jadi sholat adalah, dan hasilnya kita akan menjadi manusia yang secara berbakti kepada Allah, dengan sebenar-benarnya kita mengabdi kepada Allah, dan kita akan memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia. Itu makna dari sholat bagi yang orang sudah mendirikan sholat yang sebenarnya. Adapun di dalam sholat ada terdapat rukun qauliyah dan rukun fi'liyah. Maka di situ termasuk dalam, yaitu ada diantaranya rukun sholat yang membatalkan sholat dan sunnah dalam sholat. Jadi untuk itu mari kita masuk ke dalam inti dari permasalahan sholat, yaitu yang pertama dari rukun sholat dulu. Mari kita perlihatkan bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar. Terkait tentang rukun sholat, yaitu rukun sholat ada 13, ada juga yang 17. Tapi kalau yang 13 itu diantaranya memang dia plus tumaninahnya, udah masuk ke dalamnya, berarti sama saja. Di antaranya yang pertama, sebelum kita sholat, kita niat. Dalam sholat itu kita harus niat. Jadi tidak cukup dengan saya mau sholat dalam hati udah niat, tidak cukup. Jadi tetap dengan niat sambil ketika kita melakukan takbiratul ihram. Jadi contoh yang pertama, kita niat, kita sudah umum, kita sudah tahu bagaimana cara niat. Jadi
Niat itu adalah ada dalam hati. Kalau ketika sholat dohor, usolli fardhu duhri arba rakaat mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala, itu sunnah. Adapun yang wajibnya adalah dalam hati. Sejak ku melakukan sholat fardhu dohor 4 rakaat karena Allah Ta'ala, atau sejak ku melaksanakan sholat dohor 4 rakaat fardu karena Allah Ta'ala, sambil mengangkat tangan. Adapun untuk mengangkat tangan ini sunnah, ya, jadi jangan dipermasalahkan. Atau sama sekali tidak mengangkat tangan pun tidak menjadi masalah. Nah, kemudian takbirnya yaitu tadi kita melakukan dengan membaca Allahu Akbar, itu rukun. Jadi dalam tidak berkepanjangan itu ada ketentuan dengan 7 harokat paling lama gitu ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian kita yang wajibnya itu membaca Fatihah. Fatihah kita sudah tahu ya. Ada yang memang dari basmalah, tapi untuk mazhab Syafi'iyah kita mulai dari basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu suratul Fatihah. Adapun suratnya juga sunnah. Kemudian kita melakukan ruku. Nah, di sini yang 13 berarti ruku sudah plus tumaninahnya. Maksudnya tumaninah itu kita biko dari subhanallah, kita diam sejenak kira-kira dengan membaca subhanallah. Kalau tidak seperti itu, maka itu batal. Seperti banyak yang sholat tarawih yang begitu cepat, tapi tidaknya tumaninahnya tidak ada, maka dia batal sholatnya. Kecuali dia paling cepat dengan kira-kira membaca subhanallah seperti ini, subhanallah. Nah, itu minimal gitu ya. Nah, adapun untuk ruku kita harus lurus kepala dengan punggung seperti ini. Kepala dengan punggung ini harus lurus ya. Dan lututnya begini. Ya, ada yang begini memang tidak apa, tapi kurang tidak afdol ya. Ini. Jadi harus seperti ini lurus. Ini menghadap ke tempat sujud seperti kita sedang melaksanakan kita berdiri, tatapan kita memang dianjurkan afdolnya kita menghadap ke tempat sujud itu. Nah, kemudian jangan lupa juga di sini ada ketika kita sujud itu ada rukun sujud itu ada 7 diantaranya ini seperti ini, maaf. Nah, di sini jidat, makanya jangan terhalang ya, tidak terhalang oleh apapun. Kemudian tangan dan ruku, lutut, dan ini kata Rasulullah jangan ada sholat yang seperti begini. Nah, ada yang begini, ini tidak sah sujudnya, berarti harus tetap menapak pada lantai ini, gitu ya. Dan juga sama tumaninahnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Kita mengulang lagi seperti ini ya. Dan jangan lupa kakinya harus ditekan. Sudah. Kemudian kita duduk tasyahud, yaitu at-tahiyat akhir. Setelah duduk, adapun untuk kemudian di situ ada rukun kita membacanya. Kalau membacanya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya. Adapun kesananya itu sunnah. Makanya kalau memang buru-buru cukuplah sampai sana. Kalau tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka sholatnya tidak sah atau batal. Itu membacanya. Kemudian juga duduknya.
Dan jangan lupa ketika duduknya seperti kita ruku, ini kakinya ya, jangan lupa kakinya harus seperti ini kakinya ya. Apalagi ketika kita ruku seperti tadi ya, maaf lupa tadi kelewat, seperti begini rukunya tadi ya. Jadi jangan sampai seperti tadi udah di ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita melakukan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu hanya untuk sholat jenazah. Ada kadang yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukuplah dengan assalamualaikum warahmatullah, dan ini dada tetap menghadap kiblat. Jangan ketika sholat jangan berubah. Jadi tetap lurus sesuai kita niatkan, sesuai kita yakinkan ini saya menghadap kiblat. Kalau berubah itu bisa menjadi batal. Adapun yang dapat membatalkan sholat diantaranya kita meninggalkan salah satu rukun, kemudian kita meninggalkan salah satu syarat, dan yang ketiganya adalah sengaja berbicara. Maka ketika sholat janganlah kita berbicara. Bahkan dalam hukum fikih, ki itu huruf Arab, tapi ketika ada maknanya itu bisa batal walaupun satu kata, tapi kalau tidak bermakna tidak batal itu. Jadi hati-hatilah ketika sholat, kita tidak melakukan candaan yang sifatnya bisa membatalkan sholat. Kemudian juga banyak bergerak. Nah, banyak bergerak secara hukum Islam banyak itu adalah jamak. Ketika jamak itu kita melakukan aktivitas tiga kali. Jadi dalam sholat kita melakukan 3 gerakan itu batal. Tapi selama di bawah 3 tidak apa-apa. Seperti kita dalam kondisi sholat sedang berjamaah tapi hanya imam dan makmum. Ketika makmum datang yang baru, maka kita jangan diam. Kita boleh melakukan gerakan mundur 2 kali. Jadi biar makmum yang kedua yang baru datang dia bisa ikut berjamaah dan tidak terlalu dekat dengan imam itu. Dan kemudian kadang kita tidak sengaja setelah kita melakukan takbiratul ihram untuk melakukan sujud, kadang tangan 1, 2, 3. Nah itu 3 gerakan batal. Jadi kalau mau ada gerakan cukuplah 2. Makanya berikhtiar, hati-hati. Ketika kita takbir cukuplah tangan kita seperti melakukan tangannya di atas perut seperti ini, biar dia tidak bergerak. Itu. Kalau dikhawatirkan 3 gerakan batal. Nah itu yang dimaksud banyak bergerak. Nah kemudian yaitu mengubah niat. Jadi bisa batal ketika kita ubah niat. Jadi ketika kita berniat zuhur tidak melakukan dengan niat yang lain, atau bahkan ketika kita sedang sholat jangan ada niat seandainya ada kendaraan yang lewat saya akan membatalkan sholat saya, maka itu bisa seperti mengubah niat. Jadi ketika zuhur sholatlah zuhur, tidak ada untuk melakukan niat yang lain. Makan dan minum jelas, kalau makan minum itu tidak boleh. Nah maksud di sini ketika mau sholat maka bersihkanlah kita. Makanya selain bersikat kemudian bersiwak, tidak ada makanan yang tertinggal. Kalau seandainya ada yang tertinggal, kita lagi sholat kemudian ada biji apa kita telan, nah itu bisa mengakibatkan batal karena kita memakan sesuatu itu ya, termasuk juga meminum dan murtad. Kalau murtad jelas keluar dari Islam, mungkin baik secara lisan dia mengucapkan sesuatu yang memang bisa menimbulkan murtad ya, memperolok-olok ayat Allah, kemudian dia juga melakukan sesuatu yang semestinya dilarang oleh Islam, berucap dia melakukannya, maka itu murtad secara lisan. Kalau secara nyata dia memang keluar dari Islam. Tertawa hati-hati ya, kalau memang tidak tertahan
Yang kalau memang tidak disengaja itu tidak apa-apa. Ini yang disengaja kita melakukan tertawa. Kemudian di sini ada menambahkan rukun fi'li. Ya, itu rukun fi'li. Kalau seandainya kita menambah yang sebenarnya tidak ada, kita menambah-nambah, gitu ya, maka itu menjadi batal. Itu diantaranya yang membatalkan sholat. Kurang lebihnya yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk siswa. Adapun ketika yang baik itu datang dari Allah, ketika yang salah Bapak juga masih belajar. Kita belajar sampai akhir hayat. Insya Allah dengan belajar, salah pun dalam posisi belajar Allah akan mengampuni dan memaafkan untuk kita semua. Mungkin itu saja sebagai peraga sholat dari Bapak, gitu ya. Cukup sekian. Al-insan makhluk wa nisan. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.